Halo semuanya, kali ini gue pengen bahas mengenai sebuah film yang ikonik banget di dunia perfilman yang disutradarai oleh figur legendaris sinema Martin Scorsese. Siapa sih yang gak kenal beliau? Film-film kayak Goodfellas, Casino, Raging Bull, Silence, apalagi Shutter Island, Hugo, The Departed, After Hours. Apalagi The King of Comedy, The Irishman, Mean Streets, Cape Fear, dan masih banyak lagi. Intinya sih nama beliau udah gak asing lagi buat kalian yang suka film ataupun yang gak begitu-begitu amat ya sama yang namanya film. Tambah lagi popularitasnya udah semakin naik di antara penonton film casual, bahkan penggemar-penggemar film superhero ya, karena komentar-komentarnya terhadap MCU saat diinterview oleh Empire Magazine yang membuat keributan di dalam dunia sinema. Sebenarnya sih kejadian itu terjadinya pada tahun 2019 saat ia sedang mempromosikan film terbarunya yaitu The Irishman. Tapi sampai saat ini orang masih aja ngebahas ya, contohnya kayak Tom Holland pas No Way Home baru-baru dirilis tuh ya. Bahkan kayaknya komentar-komentarnya itu memicu sutradara lain buat komentar juga tentang Marvel saat film mereka lagi dirilis. Tapi anyway, Martin Scorsese itu nama yang populer banget di kelompok manapun, dan Taxi Driver adalah salah satu film pertama beliau yang membantu mendorong namanya ke kalangan mainstream di tahun 70-an. Film ini ditulis oleh Paul Schrader dan bercerita mengenai seorang veteran perang Vietnam yang baru aja kembali ke Amerika dan memutuskan untuk bekerja sebagai supir taksi shift malam di kota New York. Ternyata dia tuh mengalami sebuah PTSD akibat perang dan mulai berpikir secara irasional, bahkan bertindak dengan ekstrim untuk dapat dalam tanda kutip membersihkan kota yang ia tinggali dari orang-orang yang ia anggap mengotori tempat itu. Oke, sebelum gue lanjut, gue mau bilang dulu bahwa review ini akan penuh dengan spoilers, jadi kalau kalian belum nonton film ini, mending kalian tonton dulu dan nanti kalian bisa balik lagi ke video ini. Jadi film itu sebenarnya merupakan sebuah character study. Taxi Driver itu lebih fokus untuk menganalisa karakternya, membedah motivasinya dan prinsip-prinsipnya ketimbang menghadirkan suatu naratif yang seru gitu ya. Dan emang bagi gue sih penyajian studi karakter ini menarik banget. Travis bukan seorang karakter yang ditulis untuk kita idolakan sebenarnya. Dia punya banyak flaws, tapi yang gue bingung tuh kenapa banyak banget cowok-cowok yang relate ke dia. Atau menganggap dia keren gitu ya. Dia itu sosiopat. Incel aneh gitu. Maka dari itu buat cewek-cewek yang nonton video ini, tolong hati-hati ya kalau ada cowok yang deketin kalian terus bilang Taxi Driver adalah film favoritnya atau Travis Bickle tuh pahlawan gitu buat mereka. Mending kalian jauh-jauh, gue kasih tau dari sekarang ya. Tapi ya gitulah intinya. Travis Bickle tuh bukan seorang yang pantas kita look up to, dan ini seharusnya udah jelas gitu ya disampaikan oleh filmnya. Tapi apakah film ini berhasil memberikan pesan itu dengan baik? Ya ntar gue bakal bahas sih. Nah jadi emang dari awal kita diperkenalkan dengan Travis, filmnya tuh langsung menunjukkan rasa keasingan yang dialami oleh karakter itu. Penggunaan monolog internal di sini juga menambah kesan kesendiriannya. All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Kita jadi bisa mengetahui isi pikiran dari Travis. Days go on and on. They don't end. All my life needed was a sense of some place to go. I don't believe that one should devote his life to morbid self-attention. I believe that someone should become a person like other people. Dan kadang teknik narasi kayak gini tuh bisa terkesan sebagai cara gampang buat menceritakan sesuatu, tapi di Taxi Driver ini semua tuh terasa natural dan pas aja gitu dengan circumstances yang menimpa protagonis kita. Kalau berkaca dari film-film yang baru keluar sih, The Batman tuh juga memberikan gue vibes Taxi Driver ya, terutama saat Bruce itu keliling Gotham terus kayak ada monolog gitu tentang kotanya. Nah, kenapa sih dia kesepian? Kita cuma bisa menebak ya, tapi dari informasi yang kita peroleh dari filmnya ya dia merasa seperti outcast di masyarakat ini gara-gara keterlibatannya dalam Perang Vietnam. Perang Vietnam itu baru aja berakhir setelah berlangsung selama kurang lebih 20-an tahun, dan Travis itu terjun langsung ke Vietnam untuk menyaksikan peperangan ini depan mata dia gitu ya. Itu udah pasti berdampak kepada pola pikir dia. Udah banyak banget kok film-film mengenai PTSD tentara habis perang ya, kayak The Deer Hunter, Jacob Slider, atau bahkan yang lebih mirip sama Taxi Driver tuh Wings-nya Larissa Shepitko, sama After the Curfew-nya Usmar Ismail. Maka dari itu gue rasa Travis juga jadi halu ya gara-gara dia pernah mengalami perang. Dan di perang itu kan lo dikasih tugas, lo ada misi, lo punya tujuan gitu. Tiba-tiba dia ditarik balik sama negara, ditempatin di society lagi yang udah lo tinggalkan sejak lama gitu ya. Terus begitu dibalikin lo di-expect untuk bergabung atau reintegrate ke dalam society itu. Negara, at least pada saat itu ya, mana peduli sama kondisi mental dari veteran-veteran perang. Dan ini yang terjadi sama Travis. Balik dari perang dia tuh gak punya tujuan lagi. Dari yang tiap hari punya misi yang jelas, dia kehilangan arah sekarang. Buat dia dunia itu udah menjadi asing,
Dan dia juga mengidap insomnia, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi supir taksi shift malam. Setelah menjadi supir taksi, kita ngeliat kondisi hidupnya tuh ya sama-sama aja. Gak bisa bersosialisasi, delusional, dan gak fit in ke dalam masyarakat. Ya lo bayangin aja, ngajak cewek yang lagi lo deketin ke bioskop buat nonton film bokep. Terus pas ceweknya gak mau ketemu dia lagi, dia malah nyalahin perempuan itu. Dia gagal melihat bahwa approach dia itu adalah yang salah gitu ya. Dan di otaknya ya perempuan itu emang tai aja gitu. Menjadi supir taksi membiarkan Travis jadi bisa ngelihat ya segala sudut kota New York. Film ini menempatkan kita di kursi beliau, dan seringkali kamera itu menunjukkan jalanan-jalanan New York dari point of view-nya Travis, dan memaksa kita ngelihat dunia dari perspektif veteran perang yang mengalami PTSD ini. Dan dari monolog-monolognya itu kita belajar bahwa Travis itu membagi dunia menjadi dua, baik dan buruk. Dan dia merasa bahwa tugasnya adalah untuk membersihkan dunia ini yang kotor ya, menjadi bersih. Travis itu self-righteous, dia merasa paling benar dan dialah yang harus menjadi penyelamat, dalam tanda kutip, untuk kota ini. Dia juga memiliki savior complex yang sepanjang film ini antisipasi audiensnya itu terus dibangun ya, dan akhirnya termanifestasi di ending film ini. Dia membuat sebuah jarak antara dirinya dengan orang-orang yang dia anggap scum atau pengotor dan memandang mereka lebih rendah. Contohnya kayak mucikari, pekerja seks, pecandu alkohol, atau orang tunawisma. Semuanya dianggap sampah gitu ya. Pandangannya nihilistik dan dia gak melihat ada baiknya gitu di society. Ironisnya sih, kehidupannya tuh gak jauh lebih baik dari mereka ya. Minum alkohol di apartemennya yang kotor, datang ke bioskop porno mulu, hidup berantakan, pola makan gak jelas. Cuman jadi supir taksi doang. Dan itu udah cukup buat bikin dia merasa dalam tanda kutip di atas orang-orang lain. Kalau semua orang memiliki pemikiran kayak Travis ya, orang-orang kaya yang kerja di Wall Street juga bakal nganggep dia sebagai sampah. Concernnya Travis itu valid, tapi emangnya harus banget dibersihin pakai cara beliau, dengan membunuh, melukai, dan menggunakan kekerasan. Dunia itu nggak sehitam putih itu dan nggak kayak di dalam perang dimana jelas gitu ada temen ada musuh. Jauh lebih nuance daripada itu. Lo nggak tahu pekerja seks itu melakukan pekerjaannya kenapa, dan bisa jadi emang nggak ada pilihan lain, misalnya untuk ngasih makan anaknya atau apa. Moral compass-nya Travis itu bercacat, tapi sedihnya dia nggak pernah menyadari itu. Nah kadang tuh gue suka bingung ya selama menonton ini tuh, penulis skripnya ini emang nulis karakter Travis itu problematic, atau karakter Travis ini adalah self-insert dari penulisnya sendiri dan mewakili pandangan-pandangan pribadinya. Karena di film ini Travis tuh digambarkan sebagai seorang incel yang rasis juga. Banyak banget shot-shot yang nunjukin kayak orang kulit hitam di jalanan-jalanan yang kelihatannya kumuh ya. Terus dari POV Travis, kameranya juga nunjukin semacam kecurigaan gitu ya, atau judgment terhadap orang kulit hitam. Dan bahkan dia pun dengan mudahnya menembak dan membunuh orang yang menodong kasir di sebuah toko. Yang lagi-lagi adalah orang berkulit hitam. Kalau lu perhatiin detail-detail kecil tuh ya, misalnya kayak orang yang ada di bioskop porno itu waktu Travis ngajak Betsy ke sana, itu tuh banyak orang berkulit hitam di situ. Kemudian waktu Travis sempat ngeluarin taksinya, itu ada sempat anak-anak yang ngelemparin telur gitu ya, atau ngelemparin apa gitu barang-barang ke taksinya, dan itu juga orang-orang berkulit hitam. Jadi bagi gue ini ada dua kemungkinan gitu, antara Paul Schrader atau penulisnya itu yang rasis dalam penggambaran orang kulit hitamnya, atau ya Paul Schrader emang pengen nulis dalam tanda kutip penggambaran yang akurat tentang Amerika di tahun 70-an yang merupakan tempat yang sangat rasis gitu ya. And to make matters worse, Scorsese yang punya cameo di sini juga literally ngomong N-word secara jelas-jelas dengan penuh kebencian. I mean, you wouldn't know who lives there. I'm just saying. But you know who lives there? Huh? Who lives there? Dan ini menimbulkan pertanyaan yang valid menurut gue ya, mengenai rasisme yang sepertinya ada di benak pikiran Paul Schrader saat menulis film ini. Bahkan dia sempat ngaku kalau dia itu adalah Travis. Nah, ini belum selesai. Di skrip originalnya, semua pimp dan orang-orang yang dibunuh Travis di klimaks film ini adalah orang kulit hitam. Tapi diubah sama studionya dan sama Scorsese. Ya gue gak harus jelasin ke kalian lah ya, mengapa ini merupakan penggambaran yang rasis banget terhadap orang-orang African American. Kenapa kriminal-kriminal ini dan
dalam tanda kutip orang-orang yang mengotori kota New York ini semua orang-orang kulit hitam. Gue jadi ilfeel gitu ya pas tahu hal ini. Dan excuse-nya Schrader adalah ya katanya dia lagi melewati masa-masa sulit pada saat menulis film ini. Dan pada saat itu dia masih muda, baru berumur 26 tahun. Nah terus ending dari film ini juga memicu banyak perdebatan. Ada yang bilang itu mimpi, ada yang bilang Travis beneran dianggap pahlawan oleh media dan masyarakat Amerika. Paul Schrader sendiri udah pernah ngeluarin statement bahwa endingnya itu adalah kenyataan dan bukan mimpi. Which is interesting. Dia berjalan di atas garis yang berbahaya menurut gue. Karena ini bisa membuat orang mengambil pesan yang negatif dari film ini ya. Dan bahkan kenyataannya kebanyakan orang berpikir seperti itu. Kalau lo tanya laki-laki random, pasti mereka akan anggap Travis sebagai pahlawan atau that he did the right thing. Which is obviously a dangerous takeaway from the movie. Kita nggak seharusnya menganggap dia sebagai pahlawan karena dia bukan. Dia psikopat, monster yang unpredictable dan berbahaya bagi orang lain. He's not misunderstood. He's an incel. Dan ya sedihnya banyak yang relate ke dia. Lo mau bilang dia melakukan tindakan yang benar ya nggak bisa juga karena dia sendiri nggak menanyakan kepada karakternya Jodie Foster bahwa dia tuh butuh apa. Dia punya preconceived notions of what she needs. Dan menurut dia ya dia itu butuh diselamatkan dari pimp itu. Padahal belum tentu. Emang kita tahu kalau dia balik ke rumah itu kondisinya seperti apa. Di surat yang dibacakan di akhir film ini itu kan dari perspektif orang tuanya, bukan dari dia ya yang bisa aja kabur dari rumah gara-gara kondisi rumahnya yang gak kondusif. Tapi lagi-lagi kalau lo bantu orang lain tapi lo itu gak tahu orang itu butuh apa dan lo ngelakuin apa yang menurut lo dia butuhkan, apakah itu benar-benar menolong? Buat gue sih enggak. Tahu-tahu datang ke tempat kerja lo dan nembakin orang-orang di sana satu-satu depan mata lo. Anak berumur 12 tahun pasti ya traumatizing juga gitu ya. Tapi ada juga interpretasi yang bilang bahwa endingnya itu berkomentar terhadap masyarakat Amerika yang mengglorifikasi kekerasan dan media juga ya. Dan tertarik pada figur-figur pahlawan dalam tanda kutip. Apalagi orang yang diselamatkan itu kan perempuan remaja kulit putih. Pasti makin dianggap pahlawan. Tapi menurut gue nggak semua orang sejeli itu dalam memperhatikan film ya. Seperti yang gue bilang tadi, orang pada umumnya bakal mikir bahwa ya film ini bilang bahwa Travis itu pahlawan dan menyelamatkan gadis kecil dari mucikari. Bukan sindiran terhadap masyarakat Amerika. Jadi bagi gue harusnya film ini berakhir dengan lebih jelas, dengan mengkondem tindakan-tindakan Travis itu. Biar orang nangkepnya ya Travis itu bukan pahlawan gitu ya. Dia bukan orang yang harusnya dipuja-puja. Dan gue cenderung lebih suka menganggap ending dari film ini tuh mimpi Travis atau fantasi yang dia inginkan terjadi selagi nyawanya melayang ya abis baku tembak itu. Nah, tentu saja scene-scene yang persiapan dia untuk melakukan tindakan yang nembak si Valentine itu ikonik banget sih. Dia push up, terus pull up, terus tiba-tiba dia latihan tembakan juga. Ngadep di kaca ya, yang You Talking to Me itu, terus rehearsal yang dilakukan di depan kaca itu bagi gue adalah suatu scene yang nggak keren sih sebenarnya. Kan orang banyak banget yang ngidolain scene itu kan. Tapi ya bagi gue ini bukan suatu hal yang kita harus kagumin gitu. Ya oke, maksudnya penggambaran dari orang yang sakitnya ini ya harus kita puji. Tapi maksud gue ini tuh sebenarnya kalau bagi gue ya, ini tuh yang gue bayangin ketika pelaku dari penembakan di Amerika gitu ya, school shooting atau apapun itu, penembakan yang terjadi di tempat umum, itu apa yang gue bayangin mereka lakukan gitu loh sebelum mereka keluar dari rumah sambil bawa tembakan mereka. Rehearsal kayak gini ya, depan kaca, terus ya terobsesi dengan membuat tubuhnya menjadi peak physical form gitu. Bagi gue ini serem gitu sebenarnya ya. Ini adalah tindakan obsesif ya dari orang yang sakit gitu, yang mungkin aja melakukan ya penembakan di depan umum, dan pada kenyataannya dia akan melakukan itu gitu. Bukan cuma sekali tapi 2 kali ya. Sekali waktu dia nembak ke orang kulit hitam yang lagi nyolong di toko, dan kedua kali ya di ending filmnya. Dan salah satu hal yang bagus juga tentang film ini tuh adalah bagaimana mudahnya untuk memperoleh senjata di Amerika. Karena ya itu gue gak bisa bayangin sih, misalnya Indonesia semua orang bisa beli tembakan gitu. Pasti bakal kacau banget kan. Dan
lo megang tembakan itu memberikan lo power yang luar biasa gitu ya untuk mengakhiri hidup orang gitu loh. Jadi bagi gue tinggal di suatu tempat yang dimana senjata itu diperbolehkan ya, dipegang oleh siapapun. Itu nightmare banget sih, dystopian banget menurut gue. Dan gue rasa ini film ini tuh cukup mewakilkan itu ya. Apalagi di endingnya gitu, orang bisa aja melakukan pembunuhan secara massal menggunakan tembakan, which keeps on happening loh di United States. Nah, film ini juga dilengkapi dengan sinematografi yang moody dan keren banget ya. Michael Chapman berhasil menangkap hiruk-pikuk kota New York saat malam hari dengan menyeluruh dan bikin penontonnya ngerasa seperti bagian dari dunia itu. Ketika gue nonton film ini dan melihat gambar-gambar yang ditampilkan, gue merasa nostalgic dan kayak gue pernah berjalan di jalanan-jalanan itu, entah kenapa. Seperti sebuah ingatan yang buram ya, layaknya sebuah mimpi. Kameranya tuh pinter banget gitu ya digunakan untuk kita mendapat pandangan POV dari Travis. Seringkali Travis tuh diperlihatkan di tengah keramaian gitu, tapi at the same time kameranya juga fokus ke dia. Sering banget nge-shoot kayak keramaian gitu ya. Orang-orang lagi jalan randomly aja gitu. Dan sebenarnya ini mungkin kalau lu nggak terlalu mikirin ya ini kayak random aja kan, nge-shoot tentang perkotaan New York gitu. Cuman sebenarnya ini memberikan efek kayak ada suatu separation ya, kayak ada suatu jarak antara Travis dan orang-orang di sekitarnya itu dalam keramaian itu. Jadi ketika kameranya menangkap orang-orang random gitu ya, pejalan kaki lagi jalan atau siapapun itu lah yang di keramaian, yang orang-orang yang nggak dikenal Travis, itu tuh kita seperti kayak lagi ngeliatin mereka kan, lagi ngeliatin mereka dari matanya Travis. Dan ini tadi membuat kesan kayak Travis tuh terpisah dari mereka gitu loh. Lagi-lagi menambah rasa kesendirian dan keasingan yang dialami Travis sepanjang film ini. Terus gue juga suka banget penggambaran kota New York yang kotor dan diwarnai oleh lampu neon di segala sudutnya, yang menambahkan cita rasa ya di setiap shotnya dan menyebabkan film ini tuh nggak pernah ngebosenin secara visual. Belum lagi permainan saksofonnya Bernard Herrmann yang seakan-akan mengaluni kita dengan musik cool jazz ke dalam dunia mimpi gitu. Salah satu skor yang gak akan pernah gue lupain adanya. Oh ya, gue lupa untuk ngomongin performances-nya gitu. Dan di sini menurut gue Robert De Niro memberikan performance-nya yang terbaik ya. Selain The Godfather 2, ini merupakan performance yang sangat physical dan gue bisa ngerasain gitu, kayak menyerap gitu loh role ini ke dalam dirinya gitu. Dan dia bisa memainkan karakter yang sangat troubled ini dengan sangat convincing gitu, yang meyakinkan banget. Dari ekspresinya, gerak-geriknya, terus cara dia berekspresi, cara dia ngomong. Dia merupakan karakter yang sakit dan menurut gue Robert De Niro bisa menyampaikan itu. Ya intinya sih meskipun gue udah gak sekagum saat pertama kali gue nonton film ini ya, status Taxi Driver sebagai salah satu film terbaik dalam sejarah itu bisa gue mengerti. Karena emang karakter tadinya menarik. Namun bagi gue film ini tuh terlalu mudah untuk disalahartikan. Apalagi karena endingnya yang ambigu. Jadi ya kesimpulannya buat lo pada cewek-cewek yang lagi dideketin cowok yang aku suka film, tanyain dulu film favoritnya apa. Kalau dia nyebut Taxi Driver langsung cabut aja, ghosting dan gak usah ladenin lagi. Oke, jadi menurut kalian gimana? Apakah ending dari film ini cuma mimpi dari Travis atau beneran terjadi? Terus apakah menurut kalian tindakannya itu terjustifikasi atau enggak sih? Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian tentang film ini. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe ke channel kita dan follow media sosial kita @woodcock.tv di Instagram. Sampai bertemu di video berikutnya.